Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. TF Group. Sebuah Mercedes-Benz hitam perlahan berhenti di depan gerbang pintu. Drian dan Gwen turun dari mobil. Sangat bagus, puji Drian. Gwen berkata sambil mencebitkan bibirnya. Tentu saja, TF Group adalah perusahaan bahan baku obat terbesar di Provinsi Y. Hampir semua perusahaan besar di bidang farmasi membeli bahan baku obat di sini. Tidak tahu berapa banyak uang yang sudah dihasilkan mereka selama ini. Jika tidak membuatnya terlihat bagus, bagaimana mungkin bisa menyandang nama besar TF Group? Kelihatannya kamu tahu cukup banyak. Drian tertawa. Gwen menunduk dan berkata dengan murung, jangan membahasnya lagi. Belakangan ini demi meminta kembali hutang 60 miliar rupiah ini. Tidak tahu berapa banyak jerih payah yang dihabiskan Departemen Keuangan dalam hal ini. Manajer Drian, sekarang semuanya harus mengandalkanmu. Aku tidak berani mengatakan apa-apa. Drian tertawa. Keduanya berbicara dan tertawa, setelah berjalan sampai di depan pintu. Di depan pintu berdiri 4 petugas keamanan yang kekar. Mata mereka sangat besar bagaikan lonceng tembaga. Sekujur tubuh mereka memancarkan aura yang melarang orang untuk mendekat. Berhenti. Seorang petugas keamanan menghalangi jalan Drian. Dia melihatnya dari atas dan ke bawah. Aku bertanya dengan dingin. Kalian mencari siapa? Hei, apakah kamu tidak kenal denganku? Drian belum sempat bicara. Gwen sudah bicara duluan. Petugas keamanan meliriknya sebentar. Kemudian dia seperti mengingat sesuatu. Lalu dia berkata sambil tertawa sinis, ternyata orang dari perusahaan besarmu datang untuk menagih hutang lagi. Bagus kalau kamu tahu, minggir. Gwen sangat marah hingga berbicara sambil menggeretakkan gigi. Setiap kali dia datang untuk menagih hutang, dia pasti akan dipersulit sebentar oleh petugas keamanan yang berjaga di pintu. Sungguh membuatnya sangat marah. Maaf, hari ini supervisor Departemen Keuangan kami tidak ada di perusahaan. Kembalilah di lain waktu. Petugas keamanan langsung berkata. Setiap kali kamu selalu berkata seperti itu. Gwen berkata dengan marah. Jika kamu masih tidak mau pergi, aku akan mengusirmu. Ancam petugas keamanan. Gwen masih ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dia dihentikan oleh Drian, yang berada di samping. Aku adalah Drian, manajer keuangan baru dari perusahaan besar Jaya. Kali ini aku tidak akan menemui supervisor Departemen Keuangan kalian. Dia tidak memenuhi layak bagiku untuk menemuinya. Beritahukan kepada direktur utama kalian, Hansen Gao, suruh dia turun untuk menemuiku. Petik 2. Setelah mendengar hal ini, beberapa petugas keamanan itu tertegun. Kepala petugas keamanan tidak bisa menahan tawa dan berkata, menyuruh direktur utama kami turun untuk menemuimu, memangnya kamu siapa? Drian malas bicara omong kosong dengannya. Drian menunjuk ke arlojinya. Aku berikan waktu 10 menit kepada kalian. Para petugas keamanan itu tertawa. Mereka merasa orang ini sudah gila. Direktur utama TF Group, bahkan saat wali kota datang saja, tidak berani bersikap seperti ini. Hanya seorang manajer Departemen Keuangan perusahaan besar Jaya saja berani bersikap sombong seperti ini. Mereka semua tidak menghiraukannya. Saat ini, seorang pria parubaya dengan perut besar sedang berjalan keluar dari lobi sambil menenteng tas kerjanya. Itu adalah supervisor keuangan mereka. Gwen pernah beberapa kali berurusan dengan TF Group. Dengan melihatnya sekilas dia dapat langsung mengenalinya. Dia berkata dengan marah sambil berjijit. Masih mengatakan dia tidak ada di perusahaan. Apakah orang ini bukan supervisor Departemen Keuangan kalian?
Kepala penjaga keamanan tidak menghiraukan Gwen. Dia bergegas berjalan menghampiri pria parubaya itu, lalu tersenyum dan berkata kepadanya, Supervisor Tian, orang dari perusahaan besar Jaya datang untuk membuat onar lagi. Menurut Anda apakah tetap mengusir mereka seperti yang sebelumnya? Supervisor Tian mengerutkan dahinya. Dia menatap ke arah Gwen, apakah kalian perusahaan besar Jaya sangat menyebalkan? Sepanjang hari datang kemari membuat onar, apakah ada artinya? Mungkin karena sudah tidak tahan atak perlakuannya, mata Gwen memerah. Kalian yang menyebalkan. Tidak mau membayar hutang kalian kepada perusahaan besar Jaya, dan malah mengatakan kami membuat onar sepanjang hari, apakah itu ada artinya? Jika dari dulu kalian melunasinya, apakah kami perlu sampai membuang-buang waktu kami pada kalian? Raut wajah Supervisor Tian langsung berubah, petugas keamanan. Usir dia. Baik. Kepala petugas keamanan langsung mengangguk, dia segera melambaikan tangannya. 3 petugas keamanan lainnya yang berada di depan pintu langsung mengepung Gwen dan Drian. Ayo pergi. Tempat ini bukan tempat yang bisa kalian datangi. Jangan datang ke sini lagi. Di tengah dorong-mendorong, tangan salah satu petugas keamanan mendorong bahu Gwen. Seorang gadis lemah yang bagaimana mungkin bisa menahan dorongan dari seorang pria bertubuh besar. Dia terhuyung-huyung mundur ke belakang. Untungnya, Drian tepat waktu membantunya. Kalau tidak, dia pasti jatuh ke lantai. Hei, bukankah kamu sangat keterlaluan? Ekspresi wajah Drian berubah menjadi dingin. Matanya menatap lurus ke petugas keamanan itu. Aku memang keterlaluan, memangnya kamu bisa apa? Sementang jumlah mereka lebih banyak, petugas keamanan masih mencoba mendorong Drian. Tetapi telapak tangannya masih belum sempat menyentuh Drian. Drian sudah mencengkram pergelangan tangannya dan langsung menggenggamnya dengan kuat seperti penjepit besi. Petugas keamanan itu sama sekali tidak dapat menarik kembali tangannya. Lepaskan, kata petugas keamanan dengan marah. Drian malas meladeninya. Dia mengeratkan genggamannya. Bunyi retakan langsung terdengar. Petugas keamanan itu berteriak kesakitan. Dia jatuh ke tanah sambil menggenggam pergelangan tangannya. Wajahnya penuh dengan raut wajah kesakitan. Melihatnya, 3 petugas keamanan yang lainnya langsung tampak kaget. Mereka semua sudah mendapatkan pelatihan profesional dan tubuh mereka jauh lebih kuat dan keras dibandingkan orang pada umumnya. Jika tidak, mereka tidak mungkin menjadi petugas keamanan TF Group. Bahkan jika mereka dipukuli oleh 4 atau 5 orang biasa, juga tidak akan melukai tulang mereka. Tapi hanya dengan cengkraman Drian yang ringan, tadi sangka dapat mematahkan pergelangan tangan rekannya. Untuk bisa melakukan hal ini perlu tenaga yang seberapa besar. Anak muda, aku rasa kamu tidak tahu kebaikan orang. Kepala petugas keamanan mengayunkan tangannya. Mereka bertiga menerjang bersamaan ke arah Drian. Tetapi belum sempat menyentuh ujung pakaian Drian, tubuh mereka telah mendapatkan belasan pukulan yang berbeda-beda. Ada yang menggenggam perutnya, ada yang menggenggam kepalanya. Dan kepala petugas keamanan yang paling parah, dia menggenggam selangkangannya, wajahnya menghijau. Takutnya garis keturunannya akan berakhir. Setelah membereskan beberapa petugas keamanan ini, Drian berjalan menghampiri supervisor Departemen Keuangan yang sedang dalam keadaan linglung. Supervisor Departemen Keuangan ini biasanya menindas yang lemah dan takut kepada yang kuat. Ketika dia melihat metode penagihan hutang perusahaan besar Jaya kali ini berbeda dengan yang sebelumnya, dia mana berani bermain keras, dia segera memohon belas kasihan. Tuan, jika ada sesuatu kita bicarakan baik-baik. Drian sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia langsung menghajarnya, lalu menarik kerah bajunya, menghajarnya ke pilar besar yang ada di pintu. Bum bum bum. Setiap pukulannya membuat orang merasa takut. Dadada. Kejadian yang terjadi di depan pintu sejak awal sudah membuat petugas keamanan yang bertugas siaga. Di lobi ada belasan petugas keamanan yang sedang memegang tongkat. Tanpa sepatah kata, mereka langsung menerjang ke arah Drian.
Saat Drian sedang seru-serunya menghajarnya, dia membawa tubuh gemuk supervisor Departemen Keuangan yang sedang dalam keadaan setengah tidak sadarkan diri itu kemanapun dia pergi. Semua orang kocar-kacir, tidak ada satupun petugas keamanan yang berani mendekat. Para petugas keamanan tidak berani melukai supervisor Departemen Keuangan, bukan berarti Drian akan takut. Tidak sampai 3 menit, semua petugas keamanan yang galak itu jatuh ke tanah dan kehabisan daya tempur mereka. Wow! Melihat daya tempur Drian yang luar biasa, Gwen yang berada di samping kaget hingga tidak bisa menutup mulutnya. Kemudian dengan mata penuh kekaguman dia bertepuk tangan. Manajer Drian, kerja bagus. Drian tersenyum, melangkah maju menuju ke depan sebuah kamera pengintai, lalu berteriak sambil berkacak pinggang. Aku Drian, manajer keuangan perusahaan besar Jaya yang baru. Kalian tahu betul apa maksud kedatanganku ke sini. Jangan membuang waktuku, tahu diri sedikit. Langsung bayar hutang kalian kepada perusahaan besar Jaya, supaya masalah kecil tidak menjadi besar. Di dalam TF Group, kantor direktur utama. Dari komputer Hansen Gao melihat rekaman kamera pengawas, matanya menyipit. Pemuda bernama Drian, memiliki latar belakang apa? Apakah sudah memeriksanya dengan jelas? Asisten itu berkata sambil menyeka keringatnya. Sudah dipastikan dia adalah manajer Departemen Keuangan perusahaan besar Jaya. Tetapi latar belakang orang ini sepertinya sangat tidak biasa. Direktur utama perusahaan besar Jaya, Andre, sepertinya sangat menyukainya. Hansen Gao mengerang, Andre adalah rubah tua. Meskipun setengah tahun belakangan ini dia sudah sedikit rabun tua, tapi dia masih tidak bisa diremehkan. Direktur utama, harus kita apakan Drian ini? Orang ini tampaknya sangat jago berkelahi. Dia sudah melukai semua petugas keamanan perusahaan kita. Kalau dia menerjang tanpa ragu. Asisten bertanya dengan khawatir. Sangat mudah, lapor polisi. Hansen Gao mendengus dingin. Di zaman sekarang ini, memukul orang itu melanggar hukum. Dia melukai sangat banyak orang kita. Jika tidak memenjarakannya selama 10 hari hingga setengah bulan, semua ini tidak akan impas. Baik, asisten bergegas mengurusnya. Di depan pintu, Drian duduk di atas punggung kepala petugas keamanan, sambil menghitung waktu di arlojinya. Dia adalah orang yang menepati janji. Waktu yang dia berikan kepada TF Group, masih ada beberapa menit lagi. Kring kring kring. Tepat pada saat itu, HP-nya berdering. Dia mendapat telepon dari Santi. Drian, apa yang sedang kamu lakukan? Ada apa? Tanya Drian sambil tersenyum. Kamu berkelahi lagi. TF Group sudah lapor polisi untuk menangkapmu. Jika bukan karena memiliki informasi yang cukup banyak dari jaringan intelijen keamanan, aku tidak akan bisa memperingatimu. Santi berkata dengan marah. Aku tidak perlu kamu memperingatiku, kata Drian. Santi berkata, aku sudah memberitahukan kepadamu. Hansen Gao ini memiliki latar belakang yang sangat dalam. Jangan bertindak terlalu agresif. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Aku tidak terlalu agresif, aku sudah memperhatikan batasan, kata Drian. Kalau begitu bagaimana kamu melukai belasan petugas keamanan? Santi bertanya dengan bingung. Drian berkata sambil mencebitkan bibirnya, ini masih bukan apa-apa, dia berhutang 60 miliar rupiah. Aku bertanggung jawab menagih hutang itu. Tapi sikap mereka seperti itu. Aku tidak menghancurkan bangunan TF Group, mereka sudah bisa dikatakan beruntung. Ternyata kamu korban dalam hal ini, kata Santi. Ya, Drian mengangguk. Bisa dikatakan Santi sudah menerima alasannya. Drian berpikir sejenak lalu berkata, oh ya, terakhir kali aku membantu biro keamanan kalian membereskan masalah Kayla. Kalian berhutang budi kepadaku, dan sekarang saatnya kalian membalasnya. Apa yang kamu inginkan? Santi terdiam sejenak, lalu bertanya. Sangat simpel. Bantu aku mengulur polisi untuk sementara waktu, kata Drian santai. Santi bingung. Sesimpel itu. Meskipun mengganggu polisi menangani kasus sedikit merepotkan, tapi Drian menggantinya dengan sebuah hutang budi. Tentu saja ini merupakan transaksi yang menguntungkan.
Tampaknya Drian sama sekali tidak menganggap hutang budi Biro Keamanan kepada dirinya. Hal ini membuat Santi sedikit tidak mengerti. Drian berkata sambil tertawa, hutang budi, membuat orang mengingatnya. Lebih baik menggunakannya lebih cepat. Santi terdiam untuk beberapa saat, kemudian dia mengangguk. Baik, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu mengulur polisi. Kamu juga harus segera menagih hutang, dan segera meninggalkan tempat itu. Hansen Gao sungguh tidak mudah dihadapi. Aku mengerti. Setelah mengatakannya, Drian menutup telepon. Setelah berpikir sebentar, Drian menelepon orang lain. Halo, apakah ini Nona Mari yang cantik? Ada apa? Tanya Mari. Tidak ada, aku hanya ingin bertanya. Apakah kamu sedang mengarah ke TF Group? Tanya Drian. Yah, kami baru saja menerima laporan bahwa ada orang yang menerobos masuk ke TF Group dan melukai selusin karyawan mereka. Mari bertanya dengan heran. Bagaimana kamu bisa tahu tentang ini? Aku sedikit malu mengatakannya. Aku adalah orang yang menerobos masuk itu. Drian berkata dengan sedikit malu. Aku tahu kamu meneleponku. Pasti bukan karena hal baik. Kata Mari dengan marah. Kali ini ada apa lagi? Bagaimana TF Group membuatmu marah? Tanya Mari. Mari sangat memahami Drian. Terlebih Drian juga pernah beberapa kali membantu kepolisian. Baik dari segi perasaan dan prinsip tidak perlu dipertanyakan. Drian berkata, membahas hal ini sungguh membuatku jengkel. TF Group berhutang 60 miliar rupiah kepada perusahaan besar Jaya. Sekarang mereka mencari alasan dan tidak mau membayar hutang. Dia berkomat kami tidak berhenti. Setelah mendengarkannya, Mari berkata, kalau begitu apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja menagih hutang. Drian berkata dengan berterus terang. Jika menagih hutang ya tagih saja hutangnya. Kenapa kamu memukuli orang? Dan melukai lebih dari selusin karyawan mereka, dan TF Group sudah lapor polisi. Mari memperingatkannya. Petugas keamanan mereka yang mulai duluan. Jika aku tidak melawan, gadis yang datang denganku untuk menagih hutang akan dipukuli. Aku adalah orang yang penyayang, bagaimana aku bisa melihat seorang wanita dipukuli? Drian berkata dengan penuh keadilan. Mari merendahkan suaranya lalu berkata, aku sudah memberitahumu Drian, paling lama 10 menit, kami akan sampai di lokasi kejadian. Tiba saatnya, kamu jangan salahkan aku karena tidak memberikan belas kasihan. Jangan, aku khusus meneleponmu untuk mendiskusikan masalah ini denganmu. Drian segera berkata. Mendiskusikan apa? Mari bertanya dengan heran. Drian berkata sambil tertawa, berikan aku sedikit waktu, bisakah kamu tidak datang? Mobil polisi sudah di jalan, apakah kamu mau aku bolak-balik di jalan yang sama? Mari berkata di antara tawa dan tangisannya. Bukankah kamu hanya perlu mencari alasan untuk kembali ke kantor polisi? Kamu adalah kapten polisi, apakah tidak memiliki kuasa untuk memerintahkan bawahan? Cibir Drian. Mari memutar matanya. Drian, bisakah kamu tidak naif? Bahkan jika aku bolak-balik di jalan yang sama, apakah kamu pikir kepolisian tidak akan mengirim pasukan polisi yang lain? Hansen Gao, ketua TF Group, sangat hebat. Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Aku sudah membereskan biro keamanan kota. Asalkan kamu berbalik dan kembali, tidak akan ada pasukan polisi lain yang dikirim hari ini. Drian tertawa. Jika Hansen Gao benar-benar hebat, dia tidak akan berhutang 60 miliar rupiah. Mari berkata dengan tidak menyangka. Hebat kamu. Tadi sangka, kamu bisa menangani biro keamanan kota. Aku sangat hebat, dan kelak setelah kita sering berhubungan kamu pasti dapat merasakannya. Kata Drian dengan narsis. Di jalan lebar, sebuah mobil polisi melaju dengan kencang. Berhenti. Saat ini, Mari, yang duduk di samping kursi kemudi, berteriak. Sopir yang mengendarai mobil polisi berkata sambil menyeka keringatnya. Kapten, apakah kamu benar-benar akan mendengarkan Drian itu? Percakapan antara Mari dan Drian barusan terdengar oleh semua orang di mobil polisi. Kembalilah. TF Group bukanlah orang yang baik, orang jahat akan mendapatkan balasan yang jahat.
Mari mendengus pelan. Tapi Kapten, ini melanggar aturan, bujuk polisi yang ada di barisan kursi belakang. Mari melotot dan berkata, aku kapten atau kamu yang kapten? Jika terjadi sesuatu aku akan bertanggung jawab. Tarik kembali semua anggota. Beberapa petugas polisi saling memandang, mereka hanya bisa berbalik dan kembali ke kantor polisi. TF Group. Hansen Gao melihat waktu, lalu berkata sambil mengerutkan dahinya. Kenapa polisi masih belum datang? Pada saat ini, asisten bergegas menuju ke kantor, dan berkata dengan panik. CEO gawat. Biro Keamanan Kota dan Kepala Polisi baru saja menelepon. Mereka mengatakan pasukan polisi tidak cukup dan dia tidak bisa menarik petugas dari posisinya. Untuk sementara waktu tidak bisa datang ke tempat kita. Apa? Hansen Gao segera berdiri dan membanting meja dengan keras, pasukan polisi tidak cukup. Apakah dia Jeffrey mengira aku adalah orang bodoh? CEO, apa yang harus kita lakukan? Brian, menuntut Anda turun untuk menemuinya, kata asisten dengan hati-hati. Menyuruhku menemuinya. Memangnya dia siapa? Kalau dia suka menunggu, biarkan dia menunggu. Aku Hansen Gao sudah mengalami jatuh bangun selama bertahun-tahun. Orang seperti apa yang belum pernah aku temui, apakah aku akan takut kepadanya? Apa yang bisa dia lakukan? Hansen Gao mendengus dengan dingin. Di depan pintu, Brian menunjuk arlojinya. 10 menit, waktunya habis. Manajer Brian, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Gwen segera bertanya saat melihat Brian berdiri. Aku sudah memberikan kesempatan kepada TF Group. Mereka tidak menghargainya, maka jangan salahkan aku. Brian tersenyum. Dia langsung mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan suara ke laba-laba merah. Apakah sudah siap? Tinggal menunggu aba-abamu. Jawab laba-laba merah. Baik, lepaskan virusnya. Perintah Brian. Basis data internal TF Group, semua karyawan sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tiba-tiba, sirene mengeluarkan sinyal peringatan. Belasan layar komputer langsung menjadi merah. Para karyawan terkejut, dan segera menghentikan semua pekerjaan yang sedang mereka kerjakan, untuk mencoba memperbaiki data. Tapi semua usaha mereka sia-sia, basis data mereka dilahap sedikit demi sedikit. Sudah zaman apa? Masih ada peretas. Sebenarnya ulah siapa? Semua karyawan mulai kesal. Seiring dengan meluasnya internet, fondasi teknologi secara bertahap telah dikuasai dan dimonopoli oleh negara. Peretas yang dulunya pernah membuat orang yang mendengarnya saja terlihat tidak senang telah lama menghilang. Sebagian besar peretas berbakat telah menjadi konsultan keamanan internet di berbagai negara. Beberapa peretas yang tidak mematuhi perubahan juga telah ditangkap dan dipenjarakan. Keahlian meretas peretas buruk yang tersisa yang sama sekali bukan tandingan peretas yang berbakat, hanya bisa bekerja di perusahaan IT, memperbaiki komputer, menjual komputer, dan pekerjaan semacam ini. TF Group menggunakan basis data dan sistem keamanan komputer yang memiliki teknologi paling mutakhir. Peretas biasa sama sekali tidak akan sanggup meretas dari jarak jauh. Mimpi pun para karyawan tidak akan mengira akan ada hari di mana semua orang akan menjadi panik. Bagi sebuah perusahaan besar, basis data merupakan hal yang sangat penting. Jika data hilang, akan sulit untuk menghitung kerugian. Kacau. Seluruh perusahaan dalam keadaan kacau. Pergi dan sampaikan hal ini kepada atasan. Minta petunjuk CEO. Ketika berita itu sampai ke telinga Hansen Gao, semuanya sudah terlambat untuk diperbaikinya. Seluruh jaringan internet TF Group lumpuh total, dan lebih dari 80% departemen tidak dapat beroperasi sama sekali. Bang! Bahkan layar komputer di depan Hansen Gao juga langsung kehilangan sinyal dan berubah menjadi layar hitam. Bang! Apa-apaan? Hansen Gao membanting meja dengan marah, dan berkata dengan marah. Asisten itu berkata sambil gemetar. CEO, ada peretas yang meretas jaringan internet perusahaan kita, dan sekarang seluruh perusahaan dalam keadaan lumpuh, dan tidak dapat beroperasi secara normal. Masalah ini sangat mendesak, harus menemukan cara untuk menghentikan semua kerugian.
Aku juga tahu. Hansen Gao berkata dengan kesal. Cepat cari tahu siapa yang berani menyentuh TF Group. Kring kring kring. Saat ini, telepon seluler di atas meja berdering, dari sebuah nomor yang tidak dikenal. Hansen Gao menyipitkan matanya lalu mengangkatnya. Halo. Kamu siapa? CEO Gao, ini aku, Drian. Dari telepon terdengar suara yang malas. Hansen Gao bergegas berjalan menuju jendela. Dia melihat Drian yang berada di depan pintu di lantai bawah. Lalu dia berkata dengan suara rendah. Meretas komputer, apakah ini perbuatanmu? Drian berkata sambil tersenyum. Kamu sudah tahu betapa hebatnya kan? CEO Gao, aku masih punya yang lebih hebat. Apakah kamu ingin mencobanya? Bocah tengik, jangan kamu pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadapmu. Hansen Gao berkata dengan dingin. Kamu tidak membayar hutang, masih memiliki kepercayaan diri yang besar. Drian tertawa. Begini saja CEO Gao, aku akan memberikan satu kesempatan lagi kepadamu. Sama seperti sebelumnya aku beri kamu waktu 10 menit. Kamu turun untuk menemuiku secara langsung, lalu lunasi semua hutangmu. Aku tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Setelah mengatakannya, Drian menutup telepon. Bajingan ini. Hansen Gao menarik nafas dalam-dalam, setelah ragu dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya dia menelepon seseorang, Kenny, katakan kepadaku bagaimana menyelesaikan masalah yang kamu timbulkan ini. Tiba-tiba mendapatkan telepon dari Hansen Gao untuk mengakui kejahatannya. Kenny juga sangat terkejut. CEO Gao, apa yang terjadi? Bocah tengik, dulu kamu yang menyuruhku menunda mengirim bahan baku obat ke perusahaan besar Jaya, dan membuatku kehilangan partner bisnis yang penting. Sekarang perusahaan besar Jaya datang kemari. Coba kamu katakan apa yang harus aku lakukan. Hansen Gao juga panik. Kenny tersenyum dengan acuh tak acuh. Apakah masalah sepele seperti ini bisa menyulitkan CEO Gao? Bukankah dulu juga ada orang perusahaan besar Jaya yang datang menagih hutang? Bukankah hanya perlu melakukan seperti yang sebelumnya? Mudah sekali kamu bicara, orang yang datang untuk menagih hutang kali ini adalah manajer keuangan baru perusahaan besar Jaya, seorang anak muda bernama Drian. Anak ini tidak dapat diprediksi, dan polisi juga memberi muka kepadanya. Semakin mengatakannya Hansen Gao semakin marah. Jika hanya masalah ini tidak apa-apa, tadi sangka bocah ini malah menyuruh peretas-meretas jaringan internet perusahaan kami, dan sekarang semua departemen perusahaan kami lumpuh total. Drian, mendengar nama ini suara Kenny menjadi rendah. Sekarang aku sangat curiga manajer baru departemen keuangan ini diatur secara khusus oleh rubah tua Andre Jaya. Tebak Hansen Gao. CEO Gao. Drian ini, dulu aku pernah berurusan dengannya. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Kata Kenny. Kamu yang menimbulkan masalah ini. Sekarang kamu harus segera menyelesaikannya. Hansen Gao berkata dengan dingin. CEO Gao, jangan khawatir. Gerang Kenny M. Begini. CEO Gao, kamu tenang dulu. Aku akan memberitahu Chandra. Drian ini, menghalangi rencana besarku. Aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Sebenarnya apa latar belakang Drian ini sehingga perlu membuat saudaramu mengatasinya sendiri? Hansen Gao berkata dengan terkejut. Kenny tersenyum getir. Bahkan dengan aku dan saudaraku bersatu, belum tentu bisa 100% menyingkirkan Drian. Orang ini sangat hebat, tindak tanduknya belakangan ini telah mengacaukan rencanaku. Jika tidak memiliki persiapan yang matang, sama sekali tidak bisa mengapa-apakannya. Petik 2. Sehebat ini, Hansen Gao terkejut. Kalau tidak, mengapa Andre Jaya menghabiskan biaya besar untuk mempekerjakan Drian? Kenny berkata dengan santai. CEO Gao, tugasmu adalah mengulur Drian sebelum aku mempersiapkan segalanya, bila perlu lunasi hutang itu. Melunasi hutang. Bukankah sama saja menyia-nyiakan semua usahaku menyiksa orang dari perusahaan besar Jaya selama ini? Hansen Gao berkata dengan sedikit enggan. Jika bisa menyingkirkan Drian, jangankan 60 miliar rupiah ini, bahkan seluruh perusahaan besar Jaya akan menjadi milik kita.
Sampai saatnya apakah CEO Gao akan takut tidak memiliki uang? Kenny berkata sambil tertawa. Baik, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Anak muda, aku harap rencanamu ini bisa berjalan lancar. Hansen Gao mendengus dingin.